Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas bagian Ayo Kita Berlatih 4.2 Matematika kelas 8 semester 1. Soal nomor 1 di sini ada Y sama dengan 5X. Gambarlah grafik persamaan garis berikut pada bidang koordinat. Jadi untuk menggambar grafik seperti ini minimal harus ada dua titik yang kita perlukan agar tersambung, nanti akan terbentuk sebuah grafik. Jadi misal ya, di sini kita ambil pemisalan ya, misal kita ambil X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke Y sama dengan 5X. Jadi yang 0 ini kita masukkan ke sini. Yang 0 ini kita masukkan ke sini. Berarti di sini menjadi Y sama dengan 5 dikali 0. 5 kali 0 itu adalah 0. Maka ini menjadi sebuah koordinat. Jadi diketahui X-nya 0, maka Y-nya 0. X-nya 0, maka Y-nya 0. Koordinat itu adalah X, Y. Dan sekarang yang titik kedua, misalkan kita ambil X sama dengan 2. Kita ambil X sama dengan 2. Kita masukkan kembali ke Y sama dengan 5X. Jadi 2 di sini kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 5 dikali 2. 5 kali 2 adalah 10. Maka Y-nya kita dapatkan 10. Jadi titik X, Y-nya adalah 2,10. Dan sekarang kalau kita gambar, ini misalkan sumbu Y-nya. Di sini adalah sumbu Y-nya. Terlalu tebal ya. Ini sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita buat lagi ini sumbu X-nya. Jadi yang ini adalah sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Kita masukkan pertama, yang ini kita anggap sebagai titik A. Titik A berada di 0,0, berarti ada di sini. Ini titik A, 0,0. Dan titik B berada di 2,10. Misalkan ini 2, ini 5, ini 10. Misalkan yang ini 5 dan di sini adalah 10. Berarti 2,10 kita tarik garis. Kita tarik garis di sini dan ini adalah titik perpotongannya. Yang ini misalkan kita anggap sebagai titik B. Kita anggap sebagai titik B. Dan kemudian kita tarik garis dari A menuju B. Dan seterusnya. Maka garis ini bisa kita namakan sebagai garis Y sama dengan 5X. Nah, ini untuk yang bagian A seperti ini. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Caranya sama. Di sini kita misalkan lagi. Nah, di sini kita misalkan di sini ada X sama dengan 0. Kita substitusikan ke Y sama dengan 4X min 1. Jadi yang 0 ini kita masukkan ke sini. Jadi di sini artinya 4 dikali 0 kurangi 1. 4 kali 0 itu 0 kurangi 1 jadi min 1. Maka titiknya kita dapatkan 0, min 1. Dan sekarang misalkan titik yang kedua. Yang kedua kita ambil misalkan X-nya sama dengan 2. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang penting kita memasukkan nilai X. Kita masukkan ke Y sama dengan 4 kali X, 4X min 1. Jadi duanya kita masukkan ke sini. Jadi 4 dikali 2 kurangi 1. 4 kali 2 itu adalah 8. 8 kurangi 1 jadi 7. Maka nilai Y di sini sama dengan 7. Jadi titik perpotongannya adalah 2,7. 2,7. Dan sekarang kita gambar lagi. Di sini adalah sumbu Y-nya. Kita gambar di sini adalah sumbu X-nya. Yang pertama adalah 0, min 1. 0, min 1 ada di sini. Nah, ini adalah 0, min 1. Sebentar. Nah, di sini aja. Di sini ada angka min 1 dan ini adalah 0, min 1. 0, min 1. Ini tulisannya kurang jelas ya. 0, min 1. Dan sekarang titik yang kedua adalah 2,7. Ini 2. Misalkan segini adalah 5. Misalkan 5 dan ini adalah 6 dan ini 7.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sekarang kita tarik garisnya. Ini adalah titik perpotongannya. Maka kita tinggal tarik garis dari sini sampai ke sini. Nah, maka garis ini kita namakan sebagai Y sama dengan 4X min 1. Ini sumbu X, ya, ini sumbu X-nya, dan di sini adalah sumbu Y-nya. Dan sekarang kita masuk ke soal yang bagian C. Soal bagian C. Nah, perhatikan yang X sama dengan 2Y min 2. Ini jangan bingung kalau ada bentuk seperti ini yang biasanya Y sama dengan, sekarang jadi X sama dengan. Jadi ini bisa ditulis seperti ini. X min 2 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2. Ini kan ada di ruas kanan. Ini tanda sama dengan, berarti kalau di sebelah kanannya berarti sebut ruas kanan. Jadi yang ini kita sebut ruas kanan. Dan sebelahnya kita sebut ruas kiri, ya. Yang ini sebagai ruas kiri. Dan sekarang kita bisa tulis yang min 2 kalau pindah ruas menjadi X plus 2 sama dengan 2Y. Nah, X plus 2 sama dengan 2Y. Atau kita bisa tulis menjadi 2Y sama dengan X plus 2. Maka untuk mencari Y di sini, untuk mencari nilai Y di sini sama dengan X plus 2 dibagi 2. Dan sekarang kita ambil pemisalan. Misalkan di sini ada X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X plus 2 per 2. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Maka di sini bisa kita tulis jadi Y sama dengan X-nya kita tulis jadi 0 plus 2 dibagi 2. 0 ditambah 2 itu adalah 2. Dibagi 2 menjadi 1. Maka nilai Y-nya sudah kita dapatkan 1. Jadi titiknya kita dapatkan 0,1. Dan yang sekarang, misalkan lagi kita ambil X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke Y sama dengan, di sini menjadi X plus 2 per 2. Kita masukkan yang 2 sini ke sini. Kita masukkan, berarti Y sama dengan, ini Y sama dengan, kita masukkan di sini 2 ditambah 2 per 2. 2 tambah 2 itu adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka titiknya, kalau X-nya 2, maka Y-nya adalah 2. Ini X, ini Y-nya. Jadi sekarang kalau kita gambar, nah, pertama seperti ini adalah sumbu Y, dan kita gambar yang ini adalah sumbu X-nya. Kita kasih nama, ini X, di sini Y. Pertama adalah 0,1. Misalkan 0,1 ini 0, X-nya 0, satunya ke atas. Nah, ini 0,1. Dan yang kedua 2,2, ini 1, 2, ini 2. Nah, 2,2. Ini titik yang kedua, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Maka sekarang kita tinggal tarik garis. Nah, seperti ini. Ini garisnya bisa diperpanjang ya, bisa diperpanjang dari sini juga ke sini bisa ya. Nah, ini tak terhingga jaraknya. Dan garis ini baru kita namakan sebagai garis Y sama dengan X plus 2 per 2. Atau setara dengan yang tadi, X sama dengan 2Y min 2. Nah, sama saja. Dan sekarang kita masuk ke soal yang bagian D. Di sini langsung saja ya, kita ambil pemisalan. Misal X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke Y sama dengan 2X plus 3. Kita masukkan ke sini. Dan ini menjadi 2 dikali 0 ditambah 3. 2 kali 0 itu 0. 0 tambah 3 menjadi 3. Maka titiknya ada di 0,3. 0,3 ini angka 3. Dan sekarang kita ambil misalkan X-nya sama dengan pakai 2. X-nya kita pakai 2. Masukkan Y sama dengan 2X plus 3. 2-nya kita masukkan ke sini. Jadi yang ini 2 dikali 2 ditambah 3.
2 kali 2 itu adalah 4. 4 tambah 3 menjadi 7. Maka titiknya kita dapatkan 2,7. Dan sekarang kita tinggal gambar koordinatnya seperti ini. Ini sumbu Y-nya dan di sini adalah sumbu X-nya. Nah, kita kasih nama ini X dan ini Y. Pertama 0,3, 0,3 1 2 3. Nah, ada di sini. Ini adalah titik 3 ya untuk Y-nya. Jadi titik di sini adalah 0,3. Dan sekarang yang kedua adalah 2,7. Ini 2 dan 7 ke atas. Ini tadi 3 ya. 4 5 6 7. Nah, kita tarik. Dan di sini titik perpotongannya. Jadi kita tinggal tarik garis. Nah, jadi seperti ini. Dan garis ini kita namakan Y sama dengan 2X plus 3. Sekarang kita masuk ke bagian soal yang bagian E. Soal bagian E, perhatikan yang X min 3Y plus 1. Ini bisa kita tulis menjadi X plus 1 sama dengan min 3Y kita pindah ke ruas kanan menjadi 3Y. Nah, ini sama saja ya. Sekarang kalau kita balik tulisnya seperti ini, 3Y berarti sama dengan X plus 1. Ini sama-sama saja. Kalau dibalik seperti ini sama-sama saja. Dan sekarang untuk mencari nilai Y di sini, berarti ini dibagi ini. Jadi X plus 1 per 3. Nah, ini menjadi persamaannya seperti ini. Dan sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke Y sama dengan X plus 1 per 3. Kita masukkan, ini pemisalan, ini misal ya. Bisa saja X-nya berapapun, kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan, nah kalau 0 berarti 0 ditambah 1 per 3. Jadi di sini adalah 1 per 3. Jadi titiknya di sini kita dapatkan 0,1 per 3. Nah, bisa seperti ini. Dan sekarang misalkan kita masukkan X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke Y sama dengan X-nya kita ganti langsung dengan 2. Jadi 2 ditambah 1 dibagi 3. Jadi 2 tambah 1 itu adalah 3 bagi 3 sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi yang di sini titiknya adalah 2,1. Misalkan kita ambil lagi sebagai contoh, ambil lagi X-nya, misalkan kita masukkan 5 ke Y sama dengan, jadi kita masukkan di sini 5 ditambah 1, ini angka 5 nih. Ini angka 5 ditambah 1 jadi 6 dibagi 3, ini menjadi 2. Maka titiknya adalah 3,2. Nah, dan seterusnya. Dan sekarang kalau kita akan membuat gambar, kita gambar dulu. Di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X-nya. Dan sekarang kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama adalah 0,1 per 3. 0 misalkan ini adalah satunya ada di sini. Ini min 1 ya. Ini 1. Berarti kalau 0,1 per 3 berarti misalkan ada di sini. 1 per 3 dari Y-nya ya. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X-nya. Sekarang yang titik kedua 2,1. Misalkan ini 2,1. Nah, ada di sini. Dan yang ketiga 3,2. Ini 3, ini 2. Nah, di sini. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Seperti ini. Nah, ini harusnya yang titik ini ada di sini ya. Nah, ini pasnya di sini. Nah, gambarnya kurang sempurna. Jadi yang ini, garis ini bisa kita namakan sebagai X min 3Y plus 1 sama dengan 0, atau sama saja dengan garis Y plus 1 per, bukan Y ya, X. Jadi Y sama dengan, nah seperti ini maksudnya, Y sama dengan X plus 1. Jadi X plus 1 per 3. Ini sama saja. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2, seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar, di
Di sini ada 100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama 1 tahun. Gaji tahunan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan Y menyatakan gaji tahunan dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Jadi yang pertanyaan A di sini, berapa gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar di sini 1 2 3 ya, 5 miliar. Nolnya 9. Jadi untuk yang bagian A kita kerjakan. Di sini gaji totalnya itu adalah Y dan memperoleh gaji sebesar 100 juta. Jadi kita tulis 100 juta. Nah, seperti ini. Terus ditambah 5%. 5% itu berarti 5 per 100 ya. Jadi kita bisa tulis 5 per 100 dikali komisi dari total penjualan selama 1 tahun. Komisi misalkan yang komisi di sini kita anggap sebagai X. Jadi kita tulis sebagai X. Nah, sekarang yang di A, X-nya diketahui penjualan sebesar 5 miliar. Jadi di sini X-nya kita ketahui 5 miliar ya. 1 2 3, 1 2 3 dan 1 2 3. Jadi nolnya ada 9. Jadi sekarang tinggal masukkan. Di sini 100 juta. Nah, seperti ini. Ditambah 5 per 100 dikali ini 5 miliar. Kita tulis 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kita coret nolnya 2. Nah, kita coret nolnya 2 ya. Jadi di sini menjadi 50 juta. 50 juta dikali 2. Dikali 5 ya. 5 kali 5 jadi di sini 25, nolnya 1 2. Nah, jadi 250. Jadi 1 2 3 1 2 3. Di sini sama dengan 100 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan 100 juta tambah 250 juta di sini menjadi 350 juta. Nah, ini gaji yang diterima oleh manajer ya selama 1 tahun jika penjualannya mencapai 5 miliar. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Sekarang masuk ke bagian B kalau di sini penjualannya 3 miliar. Jadi X-nya sama dengan 3 miliar. Kita tulis, nah seperti ini. 1 2 3 1 2 3. Dan sekarang kita substitusikan X-nya ke persamaan. Yang tadi 100 juta ya, seperti ini. Ditambah 5%. 5% itu adalah 5 per 100 dikali dengan 3 miliar. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita tinggal coret nolnya 2. Jadi Y sama dengan di sini kita tulis 100 juta. Nah, 100 juta ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 adalah 15. Di sini tinggal kasih 0. Nolnya ada 7 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang ini adalah 150 juta. Jadi totalnya kita jumlahkan menjadi 100 juta tambah 150 juta menjadi 250 juta. Ternyata mengalami penurunan ya omsetnya. Dan sekarang yang kita masuk ke bagian C. Kita masuk ke bagian C. Apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y? Koordinat titik potong dengan sumbu Y. Dan jadi kalau perpotongan dengan sumbu Y, maka di sini X-nya harus sama dengan 0. Ini perpotongan dengan sumbu Y. Jadi kita tulis perpotongan. Nah, perpotongan dengan sumbu Y, maka X harus sama dengan 0. Jadi kepersamaan dari Y sama dengan 100 juta. Di sini 100 juta ditambah 5%, 5 per 100 dikalikan dengan X. Kalikan dengan X dan X-nya kita ganti dengan 0. Berarti kalau kita gantikan dengan 0, di sini bisa kita tulis 100 juta. Nah, seperti ini. Ditambah jadi 5 per 100 dikalikan dengan 0. Maka ini akan menghasilkan nilai 0 ya, akan menghasilkan nilai 0. 5 per 100 kali 0 itu adalah 0. Jadi Y di sini adalah
100 juta. Jadi artinya si manajer ini tidak berhasil melakukan penjualan satu pun. Jadi hanya menerima gaji saja, dan tidak menerima bonus. Nah, itu maksudnya untuk soal yang bagian C. Soal nomor 3, gambar grafik persamaan Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 2X plus 2, dan Y sama dengan, di sini ada Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 2X plus 2, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apa dampak perubahan grafik dari 1X menjadi 2X dan menjadi 4X? Menjadi 4X. Di sini tidak ada 4X ya. Yang ada adalah 2X plus 2 dan 2X min 3. Mungkin yang ini kita rubah dulu. Ini harusnya menjadi 4X ya. Mungkin yang ini menjadi 4X. Baru nanti kita bisa lihat persamaannya, perubahan-perubahannya. Jadi yang ini mungkin bukan 2X min 3 tapi 4X min 3. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama, untuk Y sama dengan 2X, X plus 2. X plus 2. Kita misalkan seperti tadi di soal nomor 1, X nya kita buat sama dengan 0. Misal ini X nya kita ambil sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan ke Y sama dengan X plus 2. Kita ganti X nya dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 adalah 2. Maka titiknya yang ini adalah 0,2. Dan yang kedua, misalkan kita ambil X nya sama dengan 2. Kita masukkan ke Y sama dengan X plus 2. Kita masukkan yang ini ke sini. Kita masukkan. Jadi 2 ditambah 2. Maka Y di sini sama dengan 4. Maka titiknya adalah 2,4. Nah, ini untuk yang Y sama dengan X plus 2. Dan sekarang kita ambil yang Y sama dengan 2X plus 2. 2X plus 2. Nah, ini 2X plus 2. Terus kita perhatikan. Misalkan kita ambil lagi yang X sama dengan 0. Kita masukkan ke Y sama dengan 2X plus 2. 2X plus 2 ya. Dan 0 kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2. 2 kali 0 itu 0, tambah 2 menjadi 2. Dan titiknya adalah di sini bisa kita tulis 0,2. 0,2. Dan kita ambil lagi yang kedua adalah X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Sekarang kita masukkan ke Y sama dengan 2X plus 2. Jadi X-nya kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikali 2 ditambah 2, ini menjadi 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi titiknya adalah 2,6. Dan sekarang satu lagi kita masuk ke Y sama dengan, di sini kita ganti dengan 4X. Jadi 4X min 3. 4X kalau bukan 4X, jadi di sini yang bagian ini nantinya tidak berlaku. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan 2 ke Y sama dengan 4X min 3. Jadi kita masukkan yang ini ke sini. Jadi sama dengan 4 dikali 2, 8 kurangi 3. Hasilnya adalah 5. Maka titiknya adalah 2,5. Dan yang kedua, ini X-nya langsung 2 ya. Sekarang yang X-nya sama dengan 0 ke Y sama dengan 4X min 3. 0-nya kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Jadi 4 dikali 0 kurangi 3. Dan hasilnya adalah min 3. Dan ini adalah titiknya 0,-3. Dan sekarang kita akan gambar untuk masing-masing garisnya pada satu koordinat kartesius. Satu bidang koordinat kartesius ya. Di sini adalah sumbu Y-nya, di sini adalah sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Dan sekarang yang pertama adalah 0,2. 0,2 misalkan 2-nya ada di sini. Nah, ini untuk yang 0,2.
Ini titik 2. Dan yang kedua adalah 2,4. Kalau 2 di sini 1 2 ya, 2-nya, terus 4 ke atas 1 jadi yang ini 3, di sini 4. Nah, kita tarik garis, ada perpotongan, baru kita tarik garis antar perpotongannya jadi seperti ini. Nah, kita tarik. Yang ini bisa kita perpanjang, untuk yang bagian ini kita bisa perpanjang ya. Jadi anggap ini harus lurus, ini harus lurus. Nah, misalkan seperti ini. Dan sekarang kita kasih nama dulu. Yang ini adalah Y sama dengan, ini huruf Y ya. Jadi yang ini adalah Y sama dengan X plus 2. Dan sekarang kita ambil garis yang kedua. Di sini adalah Y sama dengan 2X plus 2. Dan garisnya, titiknya adalah 0,2, berarti ada di sini. 0,2 sama dan 2,6. 6 ini 4, berarti 5, di sini 6. Nah, ini titiknya. Jadi kalau kita tarik garisnya akan menjadi seperti ini. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Ya, tarik. Ini misalkan garisnya anggap lurus ya, yang ini. Berarti garis ini kita kasih nama, yang ini adalah garis Y sama dengan 2X plus 2. Dan sekarang kita ambil garis yang ketiga. Titik pertama adalah kalau dimasukkan 0, ini min 3 ya. Jadi 0, min 3. Min 3 ke bawah, 1, 2, 3. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita masukkan 2, hasilnya adalah 5. 2, 5 berarti ada di sini. Nah, ada di sini. Ya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garisnya. Kita tinggal tarik garis dari sini sampai ke sini. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, perhatikan untuk membuat kesimpulan di sini. Nah, perhatikan untuk yang Y ya. Pertama X sama dengan 2. Y sama dengan X plus 2 ya. Ini kemiringannya tidak terlalu tajam ya. Jadi membentuk sudutnya tidak terlalu tajam. Dari sini sampai ke sini sudutnya tidak terlalu tajam. Dan ketika X-nya yang di sini koefisiennya naik menjadi 2, maka perhatikan garis yang kedua. Nah, yang ini. Nah, sumbu garisnya akan semakin mendekati sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Akan semakin mendekati sumbu Y. Dan kalau kita ganti dengan 4, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Akan semakin tegak, semakin mendekati sumbu Y. Jadi kesimpulannya, jika koefisien dari X-nya semakin besar, angkanya semakin besar, maka garis yang terbentuk akan semakin tegak, akan semakin mendekati sumbu Y. Nah, jadi seperti itu untuk bahasan soal nomor 3.